Video ini dipersembahkan oleh Areta Devi, Carlo Johan, Lutfan Fawas, Muhammad Farhan, Nike Nugraha, Nixon Siparmata, Joseph Federico, dan Tasnim Bilal sebagai final project mata kuliah bersama diferensial parsial Departemen Matematika Universitas Indonesia. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah gelombang secara numerik dan analitik. Masalah yang akan dibawa pada persamaan gelombang kali ini adalah UTT ditambah 2UT sama dengan UXX dengan batas X dari 0 sampai V, dan UO0T sama dengan 0, UVT sama dengan 0, dan UX0 sama dengan sin 3X tambah 2 sin X, serta UTX0 sama dengan 0. Yang pertama akan dilakukan adalah diskritisasi. Yang pertama, kita mendiskritisasi domain spasialnya. Kita misalkan XJ sama dengan X0 ditambah J dikali H. Karena domain X berada pada interval 0 sampai V, maka kita dapatkan X0 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan XJ sama dengan JH. Kemudian kita diskritisasi domain waktu, kita misalkan Tn sama dengan Tn0 ditambah N kali K. Karena domain T berada pada interval 0 sampai T besar, maka T0 kita adalah 0, sehingga Tn sama dengan N kali K. Sehingga hasil diskritisasi pada interval jarak dan waktu didapatkan XJ sama dengan JH dan Tn sama dengan NK, di mana H sama dengan V per J dan K sama dengan T per N. Setelah kita diskritisasi, kita masuk pada ekspansi Taylor. Untuk aproksimasi turunan pada posisi, dengan teorema Taylor didapatkan UX plus H, T sama dengan UX, T ditambah UXX, TH ditambah setengah UXXX, T dikali H kuadrat ditambah big O H pangkat 3. Pada persamaan 4, kita bisa lihat, kita dengan substitusi H menjadi min H, kita akan mendapatkan persamaan 5. Kemudian kita jumlahkan persamaan 4 dan 5, sehingga kita dapatkan persamaan 6, yaitu UXXX, T sama dengan UX plus H, T min 2 UXT ditambah UX min H, T per H kuadrat ditambah big O H kuadrat. Selanjutnya, kita aproksimasi turunan terhadap waktu dengan teorema Taylor juga. Didapat UX, T plus K sama dengan UX, T ditambah UT, X, TK ditambah setengah UTT, X, TK kuadrat ditambah big O K kuadrat. Pada persamaan 7, kita substitusi K menjadi min K sehingga didapatkan persamaan 8. Lalu kita jumlahkan persamaan 7 dan 8 sehingga didapatkan persamaan 9, yaitu UTT X, T sama dengan UXT plus K dikurang 2 UXT ditambah UXT min K per K kuadrat ditambah big O K kuadrat. Berdasarkan rumus turunan, aproksimasi beda maju dari UXT untuk komponen waktu T diberikan oleh UTX, T sama dengan UXT plus K min UXT per K ditambah big O H. Sehingga hasil dari ekspansi Taylor untuk masing-masing turunan adalah UXXX, T sama dengan UX plus H, T min 2 UXT ditambah UX min H per T per H kuadrat ditambah big O H kuadrat, dan UTTX, T sama dengan UXT plus K dikurang 2 UXT plus UXT min K per K kuadrat ditambah big O K kuadrat, dan UTX, T sama dengan UX, T plus K dikurang UX, T per K ditambah big O H. Selanjutnya, kita misalkan UJN adalah aproksimasi nilai eksak dari UXJ, TN pada setiap grid XJ, TN, sehingga didapatkan hasil ekspansi Taylor sebagai berikut, yaitu UXX, X, T sama dengan UJ plus 1N dikurang 2 UJN ditambah UJ min 1N, dan UTTX, T sama dengan UJN plus 1 dikurang 2 UJN ditambah UJN min 1 per K kuadrat, serta UTX, T sama dengan UJN plus 1 dikurang UJN per K. Setelah didapatkan hasil ekspansi Taylor-nya, maka kita masukkan ke persamaan gelombang yang kita miliki, yaitu UTT ditambah 2UT sama dengan UXX. Dengan manipulasi aljabar, sehingga hasil akhirnya kita dapatkan UJN plus 1 sama dengan Q dikali UJN ditambah R dikali UJ plus 1N dikurang 2 UJN ditambah UJ min 1N ditambah S dikali UJN min 1, di mana Q-nya adalah 2 ditambah 2K per 1 tambah 2K, R sama dengan K kuadrat per H kuadrat dikali 1 tambah 2K, serta S sama dengan min 1 per 1 ditambah 2K. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis kestabilan von Neumann. Pertama-tama, kita misalkan UJN sama dengan M pangkat N dikali E pangkat I alpha XJ, di mana alpha adalah persamaan gelombang yang merepresentasikan jumlah osilasi setiap 2V. Lalu kita substitusikan ke persamaan gelombang pada persamaan 11, sehingga kita dapatkan persamaan UJN plus 1.
di mana M pangkat N plus 1 dikali E pangkat I alpha XJ sama dengan Q dikali M pangkat N dikali E pangkat I alpha XJ ditambah R dikali M pangkat N dikali E pangkat I alpha XJ plus 1 dikurang 2 kali M pangkat N dikali E pangkat I alpha XJ ditambah M dikali N dikali E pangkat I alpha XJ min 1 ditambah S dikali M pangkat N min 1 dikali E pangkat I alpha XJ. Kemudian kita bagikan kedua ruas sehingga didapatkan nilai M-nya. Kemudian kita dapatkan hasil akhir daripada manipulasi aljabar untuk persamaan M. Didapatkan M sama dengan Q ditambah R dikali E I pangkat alpha H ditambah E pangkat min I alpha H dikurang 2R ditambah S dikali M pangkat min 1. Kemudian kita tahu bersama bahwa kesamaan cos alpha H sama dengan E I pangkat alpha H ditambah E pangkat min I alpha H per 2. Maka kita substitusikan ke persamaan M sebelumnya, maka didapatkan M ditambah Q ditambah R dikali 2 cos alpha H dikurang 2R ditambah S dikali M pangkat min 1. Selanjutnya kita lakukan manipulasi aljabar sehingga didapatkan persamaan M kuadrat sama dengan M dikali Q min 4R sin kuadrat alpha H per 2 ditambah S. Selanjutnya kita akan mencari akar-akar dari M. Didapatkan dengan persamaan kuadrat sempurna M12 sama dengan Q dikurang 4R sin kuadrat alpha H per 2 plus minus akar Q min 4R sin kuadrat alpha H per 2 kuadrat ditambah 4S per 2. Lalu kita misalkan A sama dengan Q dikurang 4R sin kuadrat alpha H per 2 sehingga kita dapatkan M12-nya adalah A plus minus akar A kuadrat ditambah 4S per 2. Selanjutnya, agar nilai M ini, kita akan menentukan nilai M agar M-nya lebih kecil daripada 1. Hal ini dilakukan agar UJN-nya tidak akan blow up atau meledak, sehingga kita misalkan mutlak M-nya lebih kecil daripada 1, kita lakukan manipulasi aljabar sehingga kita dapatkan 1 ditambah A lebih kecil daripada S, lebih kecil daripada 1 min A, kemudian kita substitusikan nilai X, kita dapatkan, setelah itu kita manipulasi aljabar, kemudian kita substitusi kemudian nilai A, kita dapatkan hasil akhir yaitu 1 per min Q ditambah 4R sin kuadrat alpha H per 2 min 1 lebih kecil daripada 1 ditambah 2K lebih kecil daripada 1 min Q min R 4R sin kuadrat alpha H per 2 min 1. Oleh karena nilai maksimum daripada sin kuadrat alpha H per 2 adalah 1, maka agar skema FTCS stabil, kita lakukan yang adalah 1 per min Q ditambah 4R min 1 harus lebih kecil daripada 1 ditambah 2K, dan 1 tambah 2K harus lebih kecil daripada 1 per Q min 4R min 1. Nah, karena kondisi kestabilan sudah ditemukan, maka dapat digunakan kondisi kestabilan CFL dengan persamaan UJN plus 1 sama dengan 2 per Q min 2 min R dikali UJN ditambah R dikali UJ plus 1N ditambah UJN min 1N ditambah S dikali UJN min 1. Kemudian kita misalkan R sama dengan C kuadrat, sehingga kita dapatkan persamaan barunya adalah UJN plus 1 sama dengan 2 kali Q per 2 kurang C kuadrat dikali UJN ditambah C kuadrat dikali UJ plus 1N ditambah UJ min 1N ditambah S dikali UJN min 1. Sehingga kita dapatkan syarat kestabilannya adalah Q per 2 min C kuadrat lebih besar daripada 0 dan C kuadrat lebih kecil daripada Q per 2. Sehingga kita dapatkan hasil akhir, didapatkan kondisi kestabilannya adalah K kuadrat per 1 tambah K lebih kecil daripada H kuadrat. Sehingga skema eksplisitnya adalah UTT ditambah 2UT sama dengan UXX menjadi UJN plus 1 sama dengan 2 ditambah 2K per 1 tambah 2K UJN ditambah K kuadrat per H kuadrat tambah 1 per 2K UJ plus 1N dikurang 2 UJN ditambah UJ min 1N dikurang 1 per 1 tambah 2K UJN min 1, serta batasnya adalah UN0 sama dengan 0, UJ0 sama UJN sama dengan 0, dan UJ0 sebagai nilai awal adalah sin 3X tambah 2 sin X dan UJ1 sama dengan 0. Selanjutnya diberikan gambaran daripada solusi numerik persamaan gelombang yang kita miliki pada bidang 3 dimensi UX dan UXT dari program MATLAB. Selanjutnya kita akan mencari solusi analitik dari persamaan tersebut. Kita menggunakan metode pemisahan variabel. Kita misalkan UXT sama dengan YX kali GT, kemudian kita dapatkan persamaannya dengan syarat batasnya U0T sama dengan Y0 kali GT dan UPT sama dengan YP kali GT. Karena kedua hasilnya sama dengan 0 dan kita tidak ingin mencari solusi trivial sehingga haruslah GT tidak sama dengan 0 yang mengakibatkan Y0 dan YV-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusi persamaan-persamaan yang sudah kita dapat ke persamaan gelombang kita sehingga kita dapatkan setelah manipulasi aljabar dapatkan G double aksen T ditambah 2G aksen T per GT sama dengan Y double aksen X per YX sama dengan min X, dengan min lambda adalah konstanta pemisahannya.
Selanjutnya yang pertama kita akan mencari penyelesaian YX pada domain jarak. Kita tahu persamaannya yang kita dapatkan adalah Y double aksen X sama dengan min lambda YX dengan batas X-nya adalah 0 sampai V dan Y0-nya sama dengan 0 serta YV-nya sama dengan 0. Kita bagi kepada 3 kasus, mulai dari kasus lambdanya sama dengan 0, kemudian kita dapatkan hasilnya adalah solusi trivial sehingga lambda sama dengan 0 bukanlah nilai eigen. Kasus kedua, lambda lebih kecil daripada 0, kita dapatkan persamaannya Y double aksen X sama dengan alpha kuadrat YX, kemudian kita cari persamaan karakteristiknya, didapat akar-akar persamaan karakteristiknya, dan didapatkan solusinya. Kemudian kita substitusikan nilai awalnya, didapatkan koefisien daripada persamaannya adalah 0, sehingga menghasilkan solusi trivial yang artinya bukan solusinya, sehingga nilai lambda kurang daripada 0 bukan nilai eigen yang dimau. Selanjutnya, lambda lebih besar daripada 0, kita dapatkan persamaan karakteristiknya M12 sama dengan plus minus I alpha. Sehingga kita dapatkan solusinya YX sama dengan A cos alpha X ditambah B sin alpha X. Kita masukkan ke kondisinya, kondisi awalnya, sehingga didapatkan lambda sama dengan N kuadrat. Dan didapatkan YNX sama dengan sin NX. Selanjutnya kita cari penyelesaian GT pada domain waktu. Kita mempunyai persamaan diferensialnya adalah G double aksen T ditambah 2G aksen T ditambah alpha kuadrat GT sama dengan 0. Kemudian kita cari persamaan karakteristiknya, didapat M12 sama dengan min 1 plus minus akar 1 min alpha kuadrat. Kita tahu bersama bahwa lambda N sama dengan N kuadrat dengan N1, 2 sampai seterusnya. Maka ada dua kemungkinan, yaitu lambda sama dengan 1 untuk N sama dengan 1 dan lambda lebih besar daripada 1 untuk N lebih besar daripada 1. Untuk kasus lambda lebih besar daripada 1, didapatkan akar karakteristiknya adalah M12, yaitu min 1 plus minus akar N kuadrat min 1. Selanjutnya kita dapatkan GT sama dengan E pangkat min T Cn cos akar N kuadrat min 1T ditambah Dn sin akar N kuadrat min 1T untuk N lebih besar daripada 1. Kemudian kita dapatkan nilai fungsi UXT-nya adalah sin NX dikali E pangkat min T dikali Cn cos akar N kuadrat min 1T ditambah Dn sin akar N kuadrat min 1T untuk N lebih besar daripada 1. Kemudian kita cari UTXT-nya, lalu kita masukkan kondisi awalnya sehingga kita dapatkan koefisien Cn-nya adalah 2 per V integral 0 sampai V sin 3X tambah 2 sin X dikali sin X dx. Lalu kita masukkan UTX0-nya, kita dapatkan bahwa sigma daripada Dn sin X sama dengan sin 3X ditambah 2 sin X per akar N kuadrat min 1. Selanjutnya, kita dapatkan solusi daripada somasi UN X, T daripada N sama dengan 2 sampai T hingga adalah somasi N sama dengan 2 sampai T hingga daripada sin NX dikali E pangkat min ET Cn cos akar N kuadrat min 1T ditambah Dn sin akar N kuadrat min 1T. Kemudian kita cari nilai Cn dan Dn-nya, di mana didapatkan Cn akan bernilai 0 jika N tidak sama dengan 3, dan bernilai 1 jika N sama dengan 3, dan Dn bernilai 0 jika N sama dengan 3, dan bernilai 1 per akar 2 jika N sama dengan 3. Selanjutnya untuk kasus lambda sama dengan 1, didapatkan akar-akar persamaan karakteristiknya adalah min 1, sehingga didapatkan solusinya adalah GT sama dengan C1 E pangkat min T ditambah C2 T kali E pangkat min T. Sehingga didapatkan solusinya adalah UXT sama dengan sin X dikali C1 E pangkat min T ditambah C2 T kali E pangkat min T. Kita tahu bersama pada nilai awal yang diberikan UX0 adalah sin 3X ditambah 2 sin X, sehingga kita masukkan, kita dapatkan sin X kali C1 sama dengan sin 3X tambah 2 sin X, sehingga kita dapatkan koefisien C1-nya sama dengan 2. Kemudian kita tahu juga bahwa UTX0 sama dengan 0, kemudian kita turunkan UXT-nya, sehingga kita dapatkan nilai C2-nya sama dengan C1 sama dengan 2, sehingga kita dapatkan solusi dari U1XT-nya sama dengan sin X dikali 2 E pangkat min T ditambah 2T dikali E pangkat min T. Sehingga UXT-nya adalah jumlahan daripada semua UNXT, sehingga kita dapatkan UXT sama dengan sin X dikali 2 dikali E pangkat min T ditambah 2T kali E pangkat min T, ditambah sin 3X dikali E pangkat min T dikali cos 2 akar 2T, ditambah 1 per 2 akar 2 sin 2 akar 2T. Berikut adalah plot grafik solusi analitik di bidang 3 dimensi, T, X, dan UXT, yang didapatkan dari program MATLAB. Selanjutnya, ini adalah perbandingan solusi numerik dan analitiknya. Bisa kita lihat pada titik T sama dengan 0, perbedaan antara solusi numerik dan analitiknya cukup kecil. Ini menunjukkan bahwa solusi numeriknya cukup baik dalam mengaproksimasi solusi analitiknya. Kemudian, ini adalah error percentage yang didapatkan, di mana error percentage-nya berkisar antara nilai 0,6311 sampai kepada 7,2984, yang menandakan bahwa solusi numeriknya cukup baik dalam merepresentasikan atau mengaproksimasi solusi analitiknya.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.